Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tantri Ambarsari, Kepala SMA Negeri 1 Klaten. Selamat pagi. Nah, untuk kali ini tema P5 kelas 11 adalah Berrekayasa dan Berteknologi untuk Kemajuan NKRI. Selamat kepada anak-anakku kelas 11 SMA Negeri 1 Klaten sudah menyelesaikan tema kali ini. Nah, yang perlu kalian pelajari lagi bahwasanya tema itu hanya sebuah, ya artinya kalian bisa mendapatkan produknya, namun demikian bukan itu, sasarannya adalah karakter, ya. Nah, jadi dimensi P5 di situ ketakwaan pada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian kreativitas, kemudian di situ ada gotong royong. Nah, itulah yang sebetulnya harus kalian pahami dan dilaksanakan, diimplementasi di dalam kehidupan. Bahwasanya untuk membentuk sebuah tim yang hebat dan solid itu adalah karena kita bisa menerima kelebihan dan kekurangan teman, kemudian kita saling mengisi kekurangan tersebut dan menjadikan tim yang hebat. Ide-idenya didiskusikan, ya, dari menemukan masalah, kemudian menjadi ide, kemudian ide itu kita buat menjadi prototipe. Itu produknya bisa jadi mungkin kalian belum mendapatkan karena memang panjenengan semua, kalian semua itu belum menjadi teknokrat, ya, sekian hari. Nah, itu belum bisa. Namun demikian kita mengolah ide tadi menjadi sesuatu yang akan bermanfaat bagi NKRI, itu harus. Terima kasih. Salam hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kenalin, aku Angela Arsanglo Juwana Putri sebagai Ketua Kelas 11C. Jadi hari ini, Kamis 9 November 2023, Semansara lagi ngadain gelar karya nih untuk kelas 10 dan kelas 11. Nah, yuk ikutin keseruannya. Nah, yuk ikutin keseruan gelar karya di kelas 11C.
Halo teman-teman, jadi kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil teknologi tepat guna dari kami, yaitu Magic Paper Sheet. Jadi apa sih itu Magic Paper Sheet? Magic Paper Sheet adalah sebuah karya inovatif hasil dari daur ulang kertas bekas atau sisa yang kemudian dalam pengolahannya diselipkan biji-bijian. Kertas sisa tersebut dapat berupa kertas koran, struk belanja, majalah, dan lain-lain. Yang kedua ada fungsi magic paper. Yang pertama fungsinya mengurangi limbah sampah kertas dan berguna untuk penghijauan. Selanjutnya ada alat dan bahan. Yang pertama gunting, yang kedua wadah, yang ketiga air, yang keempat saringan, yang kelima benih, yang keenam sendok, yang ketujuh blender, yang kedelapan pewarna makanan, yang kesembilan cetakan, dan yang kesepuluh kertas sisa. Lalu ada proses pembuatan. Yang pertama, kita siapkan kertas sisa, lalu potong kertasnya kecil-kecil, lalu rendam beberapa saat dengan air. Selanjutnya, haluskan kertas dengan blender hingga menjadi bubur. Kemudian siapkan air dalam wadah, masukkan bubur kertas ke dalam air dalam wadah dan beri pewarna makanan. Yang ketujuh, saring campuran dan cetak menggunakan cetakan. Selanjutnya taburkan benih di atasnya. Keringkan di atas kain bekas dan tunggu hingga kering sempurna. Paper sheet siap digunakan. Jadi sekian presentasi dari kelompok 1. Terima kasih. Halo semuanya, jadi kami dari kelompok 2. Nah, kemarin kita telah membuat alat pengukur kesuburan tanah. Ya, jadi permasalahan dari kita, kenapa kita membuat ini? Karena banyaknya hasil gagal panen yang disebabkan karena tanah kurang subur. Maka dari itu, kita membuat suatu alat yang bisa mendeteksi kesuburan dari tanah tersebut. Dengan ini kita juga bisa mengetahui kesuburan tanah tersebut tidak hanya melalui dilihat. Nah, untuk alat dan bahannya sendiri, alatnya yaitu ada gunting, isolasi, kawat, lampu bola, dan obeng. Kemudian bahannya ada satu pipa 0,5 20 cm, kemudian dua pipa 0,5 10 cm, dan dua jack listrik, satu fitting lampu, satu tutup pipa 0,5, satu pipa T 0,5, dan kabel listrik 1,5 meter. Untuk prosesnya, yang pertama ada persiapan. Tentunya sebelum kita membuat, kita harus menyiapkan alat dan bahan. Yang kedua ada pembuatan, menghubungkan kabel ke jack listrik pada pipa dan memasang lampunya pada kap. Yang terakhir finishing, pengetesan alat kerja. Nah, buat cara kerjanya itu kan di sini ada dua colokan. Yang ini yang di bawah sini itu buat ditancapkan ke stop kontak. Lalu yang di kanan ini buat kita nanti ambil tanah secukupnya lalu dimasukkan ke wadah dan diberi air. Lalu ini yang toncapan yang di sini dimasukkan ke wadah tersebut yang berisi tanah yang sudah dicampur air. Lalu lampu ini akan menyala terang jika tanah tersebut subur dan menyala redup jika tanah tersebut kurang subur. Jadi cara kerja dari alat ini adalah daya hantar listrik yang tinggi dapat mengindikasikan kandungan kation bebas dari unsur kalium, kalsium, natrium, boron, magnesium, dan lain sebagainya. Nah, jadi sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Selamat pagi, Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 kelas 11C SMA Negeri 1 Klaten. Pada hari ini, kami akan mempresentasikan hasil rancangan teknologi tepat guna kami yang telah kami buat, yaitu alat pengiris bawang sederhana. Maka, izinkan kami untuk mempresentasikan teknologi tepat guna kami. Baik, yang pertama permasalahannya yaitu mungkin dari teman-teman mengalami kayak misalnya motong bawang itu kena tangan, terus misalnya matanya perih gitu habis motong bawang, dan juga kalau motong bawang kan pastikan tangannya pasti bau ya. Jadi mungkin alat ini bisa mengatasi hal tersebut gitu. Nah, yang selanjutnya tuh ada pengertian.
Pemotong bawang otomatis adalah alat sederhana yang mengandalkan kreativitas dan inovasi dari setiap orang. Menghadapi besarnya penggunaan bahan rempah bawang dalam masakan atau makanan, tentu dapat manusia mengandalkan alat yang dapat mengefektifkan waktu. Maka dari itu kita menciptakan alat pemotong bawang ini supaya kita dapat mempercepat waktu dan kinerja, dan kita juga menghasilkan potongan yang seragam. Baik, adapun cara pembuatannya, yang pertama dari segi alat dan bahan terlebih dahulu. Alat yang digunakan dari pemotong bawang otomatis ini adalah yang pertama, baterai ABC berjumlah 2 biji dan sub dari positif maupun negatif dari baterai tersebut. Yang kedua, saklar otomatis on atau off. Yang ketiga, kabel. Dan yang keempat yaitu dinamo dan alat-alat tambahan lainnya seperti ember ataupun botol yang dapat digunakan sebagai penampung adah dari bawang tersebut. Pertama yaitu siapkan alat dan bahannya. Yang kedua, lubangi dari botol atau ember yang digunakan menggunakan seperti silet, solder ataupun benda tajam yang bisa untuk melubanginya. Yang kedua, masukkan dinamo dari ujung atau putaran roda dinamo tersebut ke dalam ember, yang dimana ujung dari dinamo tersebut ditambahkan silet atau benda tajam yang dapat memotong bawang. Lalu sambungkan kutub positif dan negatif dari setiap baterai dan gunakanlah solder untuk menyambungkan dari kabel-kabel tersebut. Lalu setelah jadi, ceklah atau koreksilah setiap kabel ataupun alat dan bahan yang masih kurang efektif. Begitu. Dan alat dan bahan pun siap digunakan. Lalu yang terakhir itu ada cara kerja. Cara kerjanya cukup mudah. Begitu alat sudah selesai, kalian bisa langsung pencet tombol on seperti ini. Lalu masukkan bawang yang sudah kalian siapkan, masukkan di dalam lubang tersebut. Saat dimasukkan bawang tersebut, kasih tekanan supaya hasil potongan lebih rapi dan lebih cepat. Sekian presentasi dari kelompok kami mengenai alat pengiris bawang sederhana untuk teknologi tepat guna. Harapan kami, dengan adanya proses pembuatan teknologi sederhana alat pengiris bawang ini dapat mengefisiensi masyarakat untuk merasakan pula tujuan yang telah kami buat mengenai alat pengiris bawang sederhana ini. Sekian dari kami, mohon maaf bila ada kesalahan kata maupun perbuatan yang kami lakukan secara sengaja maupun tidak sengaja. Mohon maaf yang sebesar-besarnya kami ucapkan. Terima kasih dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 kelas 11C. Kemarin kita membuat alat pengiris bawang. Nah, alasan kita membuat alat pengiris bawang karena kalau misalnya mengiris bawang menggunakan pisau itu akan menimbulkan tangannya itu bau. Selain itu juga menyebabkan mata perih. Kemudian alat dan bahan, yang pertama kayu, yang kedua mesin serutan kayu, yang ketiga cat kayu, yang keempat mata pisau, yang kelima amplas, yang keenam obeng mini plus, yang ketujuh paku, yang ke-8 baut, yang ke-9 gergaji, dan yang terakhir lem Alteco. Selanjutnya langkah-langkah yaitu yang pertama siapkan alat dan bahannya terlebih dahulu. Kemudian yang kedua potong kayu sesuai ukuran. Lalu setelah itu diamplas sampai halus. Selanjutnya direkatkan bagian-bagiannya sehingga membentuk seperti ini. Menggunakan lem Alteco dan juga bisa menggunakan bor. Lalu saat di siletnya, mata pisaunya itu dilubangi dahulu lalu dibor. Kemudian setelah selesai dipasang seperti ini, dicat untuk memperindah dan mempercantik alat ini.
Selanjutnya, keringkan di tempat matahari, di bawah matahari, lalu tunggu sampai kering dan ulangi sampai 2 kali lapisan. Setelah itu baru dikeringkan lagi, dijemur kurang lebih selama 2 jam atau 3 jam dan sudah selesai, alat bawangnya sudah bisa digunakan. Untuk cara kerja, pertama masukkan bawang yang sudah dikupas ke dalam kotak pengiris lalu tutup. Selanjutnya, gesekkan kotak pengiris secara maju mundur sambil ditekan hingga bawang teriris habis. Selanjutnya, untuk kelebihan dari teknologi tersebut yaitu sangat menyingkat waktu dalam pemotongan bawang, lalu aman untuk digunakan dan hasil potongan sama tebal. Ketebalan irisan juga bisa diatur dan pisau tajam bisa diganti-ganti. Selanjutnya, untuk kekurangan dari teknologi alat pengiris bawang ini, perlunya perawatan terhadap alat karena terbuat dari bahan kayu yang rentan rusak seperti rapuh dan mudah berjamur. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dengan adanya proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang diakhiri gelar karya pada hari ini, Kamis 9 November 2023, semoga siswa dan siswi di SMA Negeri 1 Klaten bisa merasakan manfaatnya dan bisa mengimplementasikan ke-6 dimensi profil pelajar Pancasila. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Dan sampai jumpa di gelar karya selanjutnya. Audio Jungle.